conversation's over. This conversation's not over. Hai sobat, balik lagi di channel Delvi Movie. Langsung saja, kali ini saya akan membahas salah satu film favorit saya yang berjudul Jumper, yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang memiliki sedikit kelebihan yang tak tahu dari mana datangnya, yaitu ia bisa melakukan teleportasi atau memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya dalam sekejap saja. Bagi sobat yang belum nonton, mari kita simak ceritanya. Dan bagi sobat sekalian yang sudah pernah menonton film satu ini, yuk mari kita refresh lagi bagaimana keseruan film ini. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan like dan komen di bawah. Dan tidak lupa satu lagi, tombol merah subscribe yang ada di bawah, biar saya semakin semangat membangun channel ini. Oke, seperti apa kisah si Jumper ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan menunjukkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama David. Suatu ketika, David menghampiri Millie untuk memberikan sebuah tanda mata, satu-satunya gadis yang disukai David di sekolah tersebut. Ya, sebagai tanda kalau ia menyukai Millie. Namun di saat yang bersamaan, datanglah seorang anak usil yang bernama Mark. Ia lantas mengambil cindera mata yang diberikan kepada Millie, lalu dilemparkan ke atas danau yang sudah membeku. David kemudian berusaha mengambil cindera mata tadi yang dilemparkan oleh Mark. Namun sayangnya, David terjatuh ke dalam kolam tersebut dan hampir mati. Beruntungnya, entah dari mana kekuatan itu muncul, tiba-tiba saja David sudah berpindah tempat. Dari yang awalnya ada di dalam danau, lalu berpindah ke perpustakaan sekolah, hanya dalam sekejap mata. Dan dari sinilah awal kekuatan teleportasi David muncul. Setelah kejadian itu, David kemudian pulang ke rumahnya. Di rumah ini David tinggal sendiri bersama ayahnya. Karena saat ia masih berusia 5 tahun, ibunya telah kabur meninggalkan mereka berdua tanpa alasan. Dan sebenarnya hubungan David dan ayahnya juga kurang baik. Jadi sering terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka berdua. Hal inilah yang membuat David tiba-tiba saja tanpa sengaja melakukan teleportasi yang kedua kalinya. Dan kali ini, David kembali muncul di perpustakaan sekolah tadi. Dengan kekuatan barunya yang pelan-pelan mulai ia kuasai, David pun memilih mengikuti jejak ibunya, yaitu kabur dari rumah. David pun menyewa sebuah kos untuk ditinggali, karena di sini ia bisa lebih leluasa mempelajari kekuatan teleportasi yang ia punya. David yang baru berusia 15 tahun, kemudian membuat sebuah rencana besar, yaitu melakukan perampokan di sebuah bank. Dan tentu saja hal itu pun berhasil. David pun berhasil memindahkan uang yang sangat banyak dari brankas bank tersebut ke kamar kosnya. Polisi yang melakukan olah TKP terheran-heran. Bagaimana bisa ada uang yang begitu banyak hilang di dalam brankas tanpa ada satupun pintu yang dibobol? Yap, 8 tahun pun telah berlalu. Bocah yang dulu berusia 15 tahun, kini bertumbuh dewasa menjadi pria yang punya segalanya. Hanya dengan membayangkan saja, ia bisa pergi kemana saja yang ia inginkan, mendapatkan apa saja yang ia mau. Bahkan mendekati para gadis pun bukanlah hal yang sulit bagi David. Scene kemudian berpindah ke sebuah hutan yang tak tahu di mana lokasinya. Di sini terlihat ada sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi yang bernama Paladin, yang sedang menangkap seorang Jumper. Yap, ternyata di dunia ini, orang yang bisa melakukan teleportasi alias Jumper bukan hanya David seorang, namun ada banyak orang di luar sana. Kelompok Paladin ini adalah sebuah organisasi yang tugasnya adalah menangkap dan membunuh para Jumper. Karena bagi mereka, Jumper adalah penyihir. Dan pria ini, ia adalah Roland, pemimpin dari organisasi ini. Dan kalau sobat masih ingat, dia juga yang 8 tahun lalu
ikut melakukan penyelidikan kasus pencurian yang dilakukan David. Di saat yang bersamaan, Roland akhirnya mendapatkan informasi di mana keberadaan David. Dan hal ini adalah awal mula malapetaka yang akan diterima David. Tanpa berlama-lama, Roland pun menuju ke apartemen David untuk memburunya. Singkat cerita, setelah sempat mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Roland, David pun berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tadi, David masih belum tobat untuk menjaga dirinya. Ia bahkan pergi untuk menemui Millie, gadis yang ia sukai sejak 8 tahun yang lalu. David pun bertemu Millie di tempat kerjanya, yaitu di sebuah bar. Di sana David juga bertemu dengan Mark, anak nakal yang dulu karena ulahnya hampir membuat David terbunuh di danau. Di sini sempat terjadi perkelahian antara mereka berdua, karena David masih dendam kepada Mark. David pun melakukan teleportasi dengan membawa Mark ke dalam sebuah brankas bank, lalu mengurungnya di sana. Setelah kejadian tadi, David kemudian melakukan pendekatan lagi kepada Millie. Ia bahkan mengajak Millie untuk berlibur ke Roma. Karena Roma adalah salah satu kota impian Millie, tentu saja ia langsung menerima tawaran David. Dan mereka pun langsung berangkat di hari itu juga. Scene kemudian berpindah ke Mark, yang sudah ditahan polisi karena ia ada di dalam brankas sebuah bank. Lagi-lagi di sini muncul si Roland, yang tak henti-hentinya mengejar David. Ia pun mengorek informasi tentang David melalui Mark. Dari Mark, akhirnya Roland mendapatkan informasi kalau 16 jam yang lalu David telah melakukan perjalanan menuju Roma bersama Millie. Dan tentu saja tanpa berlama-lama, Roland pun segera menghubungi timnya untuk memburu David. Kita kembali lagi ke David dan Millie yang sedang berbahagia dengan liburan mereka. Jalan-jalan menyusuri kota Roma yang sangat romantis. Saat sedang berjalan-jalan di Colosseum, David tidak sengaja bertemu dengan Griffin. Yap, Griffin adalah seorang jumper juga, yang selama ini memata-matai David. Dan tentu saja David sangat kaget. Saat sedang berdebat, datanglah para anggota Paladin, anak buah Roland, yang akan memburu para jumper. Namun karena Griffin adalah pemain lama yang jago, maka ia bisa mengatasi para Paladin dengan mudahnya. Di sini Griffin menjelaskan kepada David kalau tugas Paladin adalah memburu para jumper, maka tugas Griffin adalah sebaliknya, yaitu memburu para Paladin agar para jumper bisa hidup dengan tenang. Karena kejadian perkelahian tadi, polisi pun datang lalu menangkap David dan Millie. Saat sedang ditahan, entah dari mana datangnya, ibu David yang menghilang sejak David berusia 5 tahun, tiba-tiba saja muncul, lalu membebaskan David dan menyuruhnya kabur. Karena sebentar lagi anggota Paladin akan datang dan membunuhnya. David pun segera kabur, lalu membawa Millie ke bandara untuk dipulangkan kembali ke Amerika. Hal ini tentu saja membuat Millie bingung dan sedih. Namun demi keselamatan Millie, David terpaksa melakukan itu semua. Kita kembali lagi ke Roland yang marah karena anak buahnya tidak berhasil menangkap David. Ia kemudian pergi ke rumah David dan mencari informasi tentang David melalui ayahnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah gurun pasir yang menjadi tempat persembunyian Griffin. Di sini Griffin menjelaskan kepada David agar ia lebih berhati-hati terhadap Paladin. Karena mereka sudah ada sejak zaman dulu untuk memburu para jumper. Bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh anggota keluarga dari para jumper. David yang menjadi pikiran dengan penjelasan Griffin kemudian bergegas menuju rumahnya. Dan benar saja, ayahnya sudah tumbang karena diserang oleh Roland tadi malam. David pun kembali menemui Griffin untuk meminta pertolongan melawan Roland. Karena kini bukan ayahnya saja,
melainkan kekasihnya yaitu si Millie juga dalam bahaya. Awalnya Griffin menolak permohonan David, sampai-sampai ia harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari David, karena ia tak ingin berurusan dengan Roland. Tapi karena David yang terus memaksa, maka Griffin pun bersedia membantunya melawan Roland. Setelah mendapatkan jawaban dari Griffin, David pun langsung pergi menemui Millie untuk mengajaknya pergi bersembunyi dari Roland. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Millie, karena dia merasa aneh dengan tingkah laku David. Hingga kini, Millie masih belum tahu kalau David adalah seorang jumper. Di saat yang bersamaan, ternyata sudah ada juga Roland dan anak buahnya yang akan memasuki rumah Millie untuk menangkap mereka berdua. Dengan terpaksa, demi keselamatan Millie, David pun membawa pergi Millie dengan teleportasinya menuju ke markas Griffin yang ada di padang gurun. Tapi sayangnya, Roland yang sudah tiba dengan senjata canggihnya kemudian ikut melakukan teleportasi mengikuti jalur yang baru saja dilewati oleh David. Dan terjadilah pertarungan antara David, Griffin, dan para anggota Paladin. Dalam pertarungan itu, para anggota Paladin berhasil menyandra Millie. Namun dengan kegigihan David, dia pun berhasil menyelamatkan Millie, lalu mengalahkan Roland beserta para anak buahnya. Setelah semua masalah berakhir, David pun menyempatkan diri untuk mencari keberadaan ibu kandungnya. Dari sini akhirnya David mendapatkan jawaban mengapa ibunya yang telah lama hilang tiba-tiba saja muncul di saat para anggota Paladin sedang memburunya. Ternyata ibunya David juga adalah salah satu anggota dari Paladin. Yap, pemburu para jumper. Namun karena ibunya tahu jika anaknya adalah seorang jumper, maka sejak David berusia 5 tahun, ibunya meninggalkannya demi keselamatan David dari para Paladin. Terlepas dari itu semua, kini Millie sudah bisa menerima apa yang menjadi kelebihan David, dan mereka pun bisa hidup bebas bersama kemanapun mereka inginkan. Oke sobat sekalian, demikian alur cerita film Jumper. Thank you sudah menonton. See you.